Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terus memantau penghujat Islam satu ini. Masih belum ada reaksi dari pihak kepolisian untuk penangkapannya, ya ikhwan. Tetapi setelah kami melihat media sosial terkait pemberitaan orang ini, ternyata semakin hari semakin miris. Kenapa? Karena orang ini sekarang sedang ada berseteru dan bersetegang dengan non-muslim sendiri, orang Kristen sendiri. Satu agama, tetapi mereka justru malah saling membenci. Ya, semacam orang yang mau masuk ke air itu atau yang tenggelam, pasti yang ada di sekitarnya itu pengen dibawa gitu ya, pengen diambil, sehingga orang ini bisa memanfaatkan situasi yang ada di detik-detik terakhir, kira-kira seperti itu. Dan ini sangat menarik hemat kami untuk kita bahas, karena penghujat Islam satu ini ya sampai sekarang masih berkeliaran, masih bebas untuk menampilkan konten-kontennya itu. Tetapi ya kita akan tunggu dan kita akan pantau terus ya bagaimana penghujat Islam yang sangat luar biasa menghujat kepada Rasulullah, menghujat kepada Ka'bah itu, yang di depannya ada orang yang tawaf tapi sejatinya bukan tawaf tapi bergulat saja begitu. Kita akan terus pantau bagaimana perkembangannya. Nah, alhamdulillah, seperti kami tadi sampaikan di awal, bahwasanya orang ini sekarang berseti tegang dengan non-muslim sendiri. Bahkan orang non-muslim ini membongkar bagaimana donasi-donasi yang sampai sekarang tidak ada transparansi, dan ya diduga itu adalah donasi-donasi yang bodong gitu. Diduga seperti itu oleh non-muslim itu sendiri. Alhamdulillah, kita akan lihat bagaimana istri dari videonya ya. Kita lihat terlebih dahulu. Ini non-muslim sendiri ya. Baik. Yang dari Aceh itu ya, kemarin ku puji-puji dia, rupanya kurang ajar juga dia. Habis juga aku dikerjai dia. Tunggu namanya ini. Sekarang dia dilaporkan ke polisi ya. Baru tahu aku, ada yang kasih, "Bang, ini kau di nyek dia," katanya. Aduh, ku bilang, aku baik kali, ku bilang ya, mari kita bantu ini yang perlu di save. Karena dia sudah dilaporkan oleh orang-orang dari Aceh waktu itu ya. Nah, ini dia kawan. Tersadarkan nama akunnya, TikToknya tersadarkan ya. Saya baik hati kali kemarin saya bilang kawan, nah, ini tersadarkan ini. Halo. Selamat. Tersadarkan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Pemandangan yang sangat menjijikkan sekarang ini adalah melihat orang yang katanya apologet, orang yang dari iman kekristenan, justru berkumpul di komangnya Islam untuk membicarakan apologet lainnya, untuk mengatai apologet lainnya, untuk membongkar identitas apologet lainnya. Nah, dia aku bilang rata-rata semua orang yang menyerang aku bahasa tutur katanya bagus. Bagus semua. Lembut gak seperti aku berapi-api. Tapi lihat kemunafikan orang. Pernah nggak dibuatnya laporan pembangunan gereja dia itu? Pernah nggak dibuat dia sudah berapa dana yang terkumpul? Sehingga gereja yang dibangunnya itu, kalian lihat ini kawan. Maaf ya, kalau menurutku entah apa yang dibangunnya nih. Kandang ayam cuman versi lebih bagus. Itu aja aku bilang. Kalau aku langsung mentereng. Nggak mau aku ecek-ecek. Ah, ini kan kandang ayam cuman versi bagus. Coba tanya berapa donasi yang dia kumpulkan ini. Sehingga harus beginilah dia bangun ini ha. Cuman saya malas sebenarnya komentarin, tapi dia sok-sok pula. Dibilangnya jijik, menjijikkan entah apa. Gayanya ini aja bicara lembut-lembut ini kawan. Ini kalau dia bicara kasar, orang kan ini bahaya apa nggak bisa gini nih. Tapi kalau lembut semua orang percaya. Apapun dibilang dia, orang percaya. Karena orang butuh yang lembut-lembut, tapi nggak tahu ketulusannya itu bagaimana. Inilah. Maaf cakap kawan. Inilah gerejanya itu, apalah ini? Ya. Coba tanya ada berapa M kau dapat dana donasi itu. Kan sama aja jadinya kan. Jadi jangan kalian bilang saya menyentuh mereka. Saya nggak pernah menyentuh mereka. Mereka yang menyentuh saya duluan. Dicungkil mata saya cungkil sedikit. Saya cungkil pipinya, dibilangnya matanya aku cungkil, pan pipinya baru. Paham ya? Kalau kau tidak mau dicubit, jangan mencubit dong. Maksudnya dia gini. Karena aku lagi di pojok-pojokkan orang, kesempatan. Cari perhatian. Main menjijikkan katanya kan. Aku lebih menjijikkan lihat dia ini membangun gereja. Kayak kandang kambing. Cuma versinya lebih bagus. Gitu. Kenapa aku bilang gitu? Kecuali uang dia digunakan seperti kandang kambing wajar. Ini uang orang banyak. Tapi dibangunnya seperti kandang kambing. Buat apa kawan? Coba lihat gereja yang dibangun Sang Debator. Mentereng kawan. Batu alam lengkap. Yang nggak adanya batu gihok. Ini sangat menarik ya, karena sebentar lagi orang ini ya kita menunggu untuk diciduk oleh polisi karena laporan sudah masuk. Ya, kalau misalkan tidak sadar dan orang ini tidak mengakui kesalahannya,
ya otomatis kepolisian akan menjemputnya, jadi mendatangi bola begitu ya. Nah, ini menarik. Ketika orang ini sudah siap-siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang selama ini orang Aceh ya, orang Aceh yang kemudian keluar dari Islam itu lakukan selama ini di media sosial, maka kepolisian dengan anggotanya akan mencari keberadaan orang ini. Walaupun memang sampai saat ini itu belum ada prosesi penangkapan gitu. Tapi sekali lagi ini menariknya di sini karena sebentar lagi orang ini akan berurusan dengan hukum, tetapi sudah beraninya singgung sana singgung sini gitu. Dalam arti yang namanya mau tenggelam, dia kan pasti ingin membawa sesuatu begitu ya, untuk dia bisa tidak tenggelam atau bisa ya paling tidak orang-orang mengetahui dengan menyenggol kiri dan menyenggol kanan. Ya, salah satunya dengan keadaan yang semacam ini. Nah, alhamdulillah, boleh jadi ya ketika orang ini dan muslim ini menghina kepada Islam dan mencaci kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ya dugaan saya untuk lancarnya donasi. Dan kalau misalkan kita melihat polanya, kalau misalkan tidak menghina dan tidak membahas tentang keislaman, rasa-rasanya viewer mereka atau YouTube mereka akan sepi. Sehingga dengan ya menghina, mengejek, menista Islam, maka yang melihat itu akan banyak, yang melihat tentunya akan semakin antusias. Maka dengan keadaan yang semacam itu ya dimanfaatkan untuk menggalang donasi bagi gereja dan lain sebagainya. Nah, itu kan perbuatan-perbuatan yang sangat kotor dan sangat licik, apalagi ini yang diyakini dalam rangka untuk membangun kepercayaan di dalam kepercayaan tempat ibadah begitu. Jadi nampaknya untuk menarik perhatian orang, antusias orang agar view-nya banyak, itu salah satunya bisa jadi dengan cara menghujat seperti itu. Ya pada akhirnya kan sekarang bukan apresiasi yang ia punya, tetapi orang-orang banyak yang tidak suka dan pada akhirnya malah berurusan dengan hukum. Nah, alhamdulillah kita sebagai umat Islam tentu harus hati-hati dengan orang-orang yang semacam ini, ya, murtadin yang semacam ini, karena orang ini seringkali menggunakan media sosialnya untuk menyerang dan menista Islam agar mendapatkan penonton yang banyak, antusias yang banyak, sehingga kalau misalkan orang itu akan meminta donasi, itu akan cukup mudah. Jadi hal ini hemat kami adalah hal yang sangat efektif untuk menarik view dan antusias dari orang-orang, ya termasuk dari orang yang seagama dengan orang tersebut. Baik, ini semoga bisa menjadi pelajaran dan kehati-hatian untuk kita semua. Qul qouli hadza, jika bermanfaat silakan klik atau subscribe-nya, karena insya Allah kita akan terus pantau bagaimana dan sampai di mana prosesi baik penangkapan atau prosesi hukum yang akan diberikan kepada para penista agama Islam. Alhamdulillah, mungkin itu dulu. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.